Oke, next kita masuk ke technical. Untuk technical kita bisa gunakan RTI, kita buka RTI. Kalau di laptop bisa juga rti.co.id di bagian chart. Kalau yang di HP silakan buka RTI bisnisnya. Nah, lalu di RTI bisnisnya Anda di bagian atas tinggal digeser sampai ke chart. Nah, ketika chart itu nanti HP Anda diminta untuk di-rotate, dimiringkan. Jadi tinggal dimiringin, nanti muncul grafik sahamnya. Grafik sahamnya nanti biasanya kalau yang baru buka di RTI itu ya langsung Unilever, UNVR. Kurang lebih seperti ini tampilan depannya. Ya, jadi ini Unilever. Nah, technical itu kita berbicara mengenai analisa kira-kira dari grafik secara jangka pendek saham ini bisa naik atau keluar. Jadi perbedaan technical sama fundamental itu kalau saya bilang fundamental memberitahu kita apa yang harus dibeli, technical memberi tahu kita kapan waktunya yang tepat untuk kita beli atau kita jual itu. Jadi itu perbedaannya. Makanya dua hal ini ya kalau bisa dipelajari kita pelajari. Oke, technical, simpelnya dulu pertama sekali. Ini apa sih batang merah sama batang hijau? Nah, batang merah ini berarti turun, batang hijau ini berarti naik. Gitu. Batang merah ini kelihatan ada baloknya, lalu di atas ini ada ekor ke atasnya ini. Wait bentar. Nah, ini ada ekor ke atas gini, ada ekor ke bawah, ya. Jadi ini cara bacanya seperti apa? Cara bacanya gini. Kalau merah berarti harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan. Harga penutupan sore itu turun, makanya dia merah. Jadi kalau Unilever hari ini pembukaan tadi pagi Unilever di atas sini nih. Di harga open itu 7.000. Lalu dalam satu hari sempat naik sampai ke 7.725 di sini. Sempat turun sampai terendahnya di sini di harga 6.500. Penutupannya di sini 6.800. Makanya waktu buka jam 9 di sini, waktu tutup jam 4 di sini. Jadi turun gitu. Jadi dia merah. Walaupun ini lebih tinggi daripada hari kemarin nih. Kemarin di sini nih tutupnya. Tapi hari ini tutupnya di sini. Lebih tinggi. Kok merah? Ya karena harganya di bawah harga pembukaan. Nah, kalau yang hijau kemarin ini nggak ada ekor bawah, ada satu ekor kecil nih di atas sini. Nah, bacanya gimana? Kalau hijau berarti pembukaannya di bawah, opennya di sini. Opennya di harga 5.825. Tertingginya di sini, high-nya 6.800. Penutupannya di sini. Sore. Penutupannya di harga 6.775 gitu. Nah, karena nggak ada ekor bawah, jadi terendahnya juga sama, low-nya 5.825 di sini. Jadi ini cara baca candle, ya. Nah, lalu di bawah itu nanti ada volume. Volume ini hari ini saya nggak terlalu bahas, jadi bisa dihapus. Di bagian volume itu di sebelah tulisan volume ada 3 kotak, itu ada X-nya, bisa diklik X-nya untuk ditutup. Nah, jadi layar grafiknya jadi lebih besar. Oke, lalu ketika di zoom out, itu ada S. Nah, tinggal diklik aja S-nya, ini stock split. Jadi, stock split itu dipecah 1:5. Jadi, waktu sebelum tanggal 2, ini kan di bawahnya kalau kita lihat tuh tanggal 2 Januari. Sebelum tanggal 2 Januari, itu harga saham Unilever itu 40.000. Sekarang cuma sekitar 6.800. Itu bukan turun dari 40.000 turun ke 6.800, tapi dari 40.000 dibagi 5 jadi 8.000, baru dari 8.000 itu sekarang turun ke 6.800. Jadi sekarang 6.800 itu setara dengan dikali 5 gitu, 34.000. Ada videonya untuk stock split itu di YouTube, dan untuk candle ini juga udah ada di YouTube videonya, tinggal di search aja. Oke, di technical kita belajar bagaimana cara memprediksi sahamnya kira-kira besok naik apa besok turun gitu. Indikator yang biasa saya pakai, nah di atasnya sini ada kayak gelombang, diklik. Ya, ini indikator gelombang ini. Logonya diklik. Ketik MACD, MACD. Nah, kalau yang ketutup sama
keyboardnya diklik dulu di bagian atas supaya keyboardnya turun, jadi bisa diklik tulisan MACD-nya. Klik 1 kali aja, jangan diklik sampai 10 kali, karena kalau diklik banyak-banyak nanti dia jadinya begini, tuh jadi banyak banget ya. Jadi diklik 1 kali aja, jadi sampai munculnya cuma 1 kali di bawah. Kalau klik banyak tinggal dihapus-hapus saja. Oke, jadi muncul seperti ini. Nah, MACD, kalau saya bilang, saya jelasin dulu MACD itu apa. Muncul MACD ini ada 2 garis, biru sama merah, ya. Lalu di tengah sini ada garis 0. Saya kasih tebal dulu garis 0 tengahnya. Jadi kelihatan. Nah, warna biru di tengah ini garis 0 nih, kurang lebih 0 komaan. Yang membuat bar turun sama bar ke atas 0. Jadi, ketika 2 garis ini tembus di bawah garis 0, saham ini cenderung turun. Kelihatan dari sini horizontalnya saya kasih, vertikalnya saya kasih di sini. Ini dari sini. Dari sini, harga sahamnya mulai turun. Nih, 2 garis ini mulai masuk di bawah 0. Saya tebelin dulu biar kelihatan. Nah, 2 garis ini mulai tembus di bawah 0 nih, merah sama biru, mulai masuk ke bawah 0. Oke, di sini mulai masuk saham ini masuk ke fase turun. Fase turun itu seperti apa? Gini, turun, naiknya dikit, turunnya lebih dalam, naik dikit, turun lebih dalam, naik dikit, turun lebih dalam. Nih, ini kriteria kalau 2 garis merah sama biru di bawah 0. Oke. Kalau 2 garis merah sama biru di atas 0, seperti apa gerakan sahamnya? Kita lihat. Nah, seperti ini. Nih, ketika di sini 2 garis ini tembus di atas 0 di sini. Nah, jadi harga sahamnya enak naik. Naik, turunnya dikit, naiknya lebih tinggi, turun dikit, naik lebih tinggi, turun dikit, naik lebih tinggi, turun dikit, naik lebih tinggi. Gitu. Ini kriteria 2 garis merah sama biru ini di atas 0. Jadi simple cara baca analisa teknikal. Lihat aja 2 garis merah sama biru di atas 0 apa di bawah 0. Kalau di bawah 0 kayak gini nih turun, cenderungnya turun. Kalau udah di atas 0 gini cenderungnya naik. Jadi lebih nyaman trading saham-saham yang berada 2 garisnya di atas 0. Gitu. Jadi kalau kita mau dapet saham-saham yang kadang dapetnya yang enak banget ya, contohnya saya kayak Tower kemarin itu kan naiknya banyak banget tuh. Nah, lihat di sini. Nah, waktu di sini Tower tembus nih di atas 0. Nah, di sini. Dari harga saham 500 naik sampai ke 900. Kan lumayan naiknya. Dari sini naiknya sampai ke sini. Itu naiknya 72%. Jadi ya cukup menarik. Dalam waktu 3 bulan sahamnya naik 72%. Tapi perhatikan 2 garis ini selalu berada di atas 0 gitu. Beda ketika sahamnya berada di bawah 0. Contohnya banyak banget sekarang yang berada di bawah 0. Contohnya kayak Telkom aja. Nah, kelihatan Telkom ini dari kapan di bawah 0? Dari sini. Dari sini nih masuk di bawah 0. Oke. Dari sini sebenarnya kita udah bilang, oh ini berarti udah masuk tren turun. Jadi sahamnya ya cenderung turun. Turunnya berapa persen? Kalau dari sini kita masuk sampai di sini turunnya udah 40%. Jadi kalau kita tahu begini, kan kita bisa, oh karena kelihatannya mau turun hindarin dulu deh. Nanti di bawah baru kita kumpulin lagi. Kan lumayan hemat 40%. Gitu. Jadi kalau waktu di sini belinya 100 juta, di sini sisanya 60 juta di bawah sini. Gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih mau turun kayaknya, jadi kita jual dulu deh, nanti di bawah baru kita tampung lagi waktu mulai ada tanda-tanda MACD-nya di atas 0 baru mulai masuk lagi. Ya, itu oke, silahkan. Kalau misalnya 2 garis di atas 0 apakah pasti naik? Cenderungnya naik nih. 2 garis di atas 0 cenderungnya naik. Saya kasih batasan ketika 2 garis ini di atas 0 sampai di garis ini cenderungnya naik. Lihat, sampai dia tembus di bawah 0 lagi di sini. Nah, ini harga sahamnya cenderung naik. Ini baru dari sisi 2 garisnya di atas 0 apa di bawah 0.
MACD juga menjelaskan kapan sinyal beli, kapan sinyal jual. Kapan itu? Gini. Ketika dua garis ini berpotongan hadap ke atas, di sini saya kasih gambar. Nah, ketika di sini dua garis ini berpotongan hadap ke atas, nggak kelihatan? Tapi dah, bisa. Oke, ketika dua garis ini berada di berpotongan hadap ke atas begini nih, motong hadap ke atas. Nah, ini adalah sinyal beli. Gitu. Nah, ini sinyal beli nih. Telkom ini motong hadap ke atas nih sinyal beli. Jadi di sini ini udah ada sinyal buy. Gitu. Tapi lihat dia masih di bawah 0. Jadi masih belum kuat. Gitu. Jadi dia ada kasih tahu, ini ada sinyal beli nih di sini, ada tanda untuk bisa beli. Kapan jualnya? Jualnya di sini ketika dia berpotongan hadap ke bawah di sini. Ini adalah sinyal jual dari MACD. Jadi sebenarnya naik dari sini, jualnya sampai di sini. Ini jual. Itu karena di sini mulai berpotongan hadap ke bawah. Lalu di sini mulai berpotongan hadap ke atas. Nah, jadi range-nya di sini, pembelian dan penjualan. Tapi confirm naiknya ketika dua garis ini berada di atas 0. Gitu. Jadi akan cenderung lebih confirm naiknya. Gitu. Nah, ketika dua garis ini, di sini kan ada berpotongan hadap ke bawah. Jadi MACD ada bilang, oke, ini kelihatannya udah mau turun. Anda bisa sell dulu, gitu. Tapi lihat, karena dua garis ini berada di atas 0, jadi dia cenderung lebih kuat bertahannya. Sampai nih kan nggak turun juga, nggak terlalu dalam nih turunnya waktu di sini, walaupun udah ada sinyal sell. Tapi ini turun terus nih, sampai dia turun tembus di bawah 0. Oke, ini masih beli lagi, berarti sinyalnya. Nah, ini sell. Nah, sampai di sini nih tembus di bawah 0. Apapun alasannya, kalau bisa keluar dulu, karena teknikalnya bilang, oke, ini kelihatannya udah mau turun, karena dua garisnya udah masuk di bawah 0 gitu. Jadi ya lebih baik keluar dulu. Kenapa? Karena dia masuk ke tren turun. Tren turun itu naiknya dikit, turunnya nanti lebih dalam. Nah, lebih dalam kan turunnya. Lalu nanti naiknya dikit, nanti turunnya lebih dalam dari sini. Gitu. Oke, nah turunnya lebih dalam lagi dari sini. Gitu. Lalu turun lagi. Nah, turun lagi lebih dalam di sini. Nah, ini namanya tren turun. Kenapa? Karena dua garis ini sudah masuk di bawah 0. Gitu. Jadi MACD memberitahu kapan waktu yang tepat untuk masuk, kapan waktu yang tepat untuk keluar. Jadi kita jadi lebih nyaman. Ini dalam jangka waktu berapa lama? Ini bebas, bisa di dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang gitu. Kelihatan kok semuanya. Tuh. Jika di bawah, ini candlenya, satu batang candle ini 1 hari gitu, karena ini ya daily. Kalau saya ganti ke weekly, berarti satu batang ini 1 minggu, dari Senin sampai Jumat. Indikator MACD ini berlaku untuk behavior pas krisis sekarang atau bias pada kondisi apa aja. Ini berlaku untuk kondisi kapanpun, mau dari krisis mau nggak krisis, ini berlaku. Bahkan sebelum krisis Telkom udah dibilang ini sell, ya kan? Secara weekly, secara daily sebenarnya Telkom udah dibilang ini sell karena udah masuk di bawah 0. Silakan keluar. Nah, ini waktu bulan 9 tahun 2019, bahkan krisis, bahkan Covid pun belum muncul di sini. Gitu. Tapi udah diperingatkan, oke, ini MACD udah mulai masuk di bawah 0 loh, hati-hati. Gitu. Ya, jadi MACD berlaku karena technical kita percaya semua berita itu sudah include di grafik ini. Jadi kalau grafiknya turun, kita bakal tahu, oke, nanti akan keluar berita apa, akan muncul, akan ngikut. Itu pandangannya orang-orang teknikal, agak sedikit berbeda dengan fundamental, bahkan kadang berseberangan dengan yang namanya fundamental. Kita tahu Telkom kinerjanya bagus, kita tahu Telkom laporan keuangannya tahun ini kemungkinan tahun 2019 kemarin kemungkinan lebih tinggi daripada 2018, tapi tetap aja grafiknya kan turun dulu gitu. Kenapa? Ya karena secara teknikal mungkin ada koreksi dulu gitu. Jadi makanya saya bilang tadi fundamental memberikan kita
tahu apa yang saham-saham layak buat dibeli. Technical memberi kita tahu kapan waktu yang tepat untuk kita masuk atau kita jual. Oke? Jadi itu untuk pertanyaannya. Setting MACD yang biasa kalau sendiri pakai 1226. Ya ikut aja yang default, nggak usah diganti-ganti. Gitu. Kecuali nanti udah ada coba-coba sendiri, ganti-ganti sendiri. Cuman tanpa diganti pun ini udah cukup memadai kok. Udah nggak usah diganti-ganti lagi. Oke, jadi ini MACD. Jadi kita dapat satu indikator untuk kita bantu analisa. Kelihatannya kira-kira jangka pendek ini saham bisa naik apa enggak. Nah, kelihatan di sini ini mulai mau berpotongan nih. Kalau mulai berpotongan hadap atas ada kemungkinan Telkom bisa naik. Tapi kita lihat dia masih di bawah 0, jadi masih belum confirm naiknya. Gitu, kayak gini kan juga ada nih motong hadap ke atas nih. Nah, tapi dia masih di bawah 0, masih belum confirm. Terus dia memotong lagi ke bawah. Jadi, ya, karena dia di bawah 0, naiknya dikit, turunnya lebih dalam. Break lagi, gitu. Jadi, lebih spekulasi kalau kita belinya yang di bawah, begini. Gitu. Jadi, masa-masa krisis ini ada nggak sih saham-saham yang masih naik? Ada aja. Oh, ini nggak muncul. Turi. Sih? Secara MACD juga masih naik gitu, tapi balik lagi ini transaksinya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu volatil, jualnya mungkin juga agak susah, tapi ya balik lagi secara teknikal ya mungkin ini masih cukup bagus gitu, tapi ya kita harus dalemin dulu perusahaan apa ini gitu. Oke, jadi ini untuk MACD. Nah, kita belajar nextnya itu support sama resistance. Support sama Oh, ada yang tanya. Garis merah biru dari mana? Garis merah atau biru itu dari mana kok? Garis merah ini sebenarnya MACD itu kepanjangan dari Moving Average Convergent Divergent gitu. Moving Average itu menghitung rata-rata batangnya ini. Jadi kalau 12 dia hitung rata-rata dalam 12 hari terakhir. Kalau 26 dia hitung 26 hari terakhir. Lalu ada 9 dia hitung 9 hari terakhir. Ini close apa artinya? Ini close berarti dia hitung angkanya itu harga penutupan. Jadi hari terakhir itu 12 hari terakhir harga penutupan dirata-ratain. Nah, ini muncul nanti keluar garis merah sama garis biru. Jadi yang biru ini lebih pendek, merah ini lebih panjang. Ini kayak merah 26, biru ini 12 atau 9. Lalu ini batangnya. Nah, itu bisa diganti di bagian sini. Ini ada. Tapi ya nggak perlu diganti. Cuma kalau mau lebih detail silakan Google MACD itu apa. Itu bakal lebih detail. Saya juga ada jelaskan di blog besttripstockpick.com. Di situ blognya saya ada jelasin MACD agak sedikit rinci. Oke. Next, support sama resistance. Support sama resistance kalau di grup pasti sering dengar kok support perusahaan ini berapa, resistance-nya berapa gitu. Support itu ibarat kita sekarang lagi di ruangan, yang lagi karantina di rumah gitu kan. Tiap hari lihat atap, lihat lantai. Nah, itu sebenarnya hampir mirip kayak support sama resistance. Support itu apa? Support itu yang kita pijak sekarang, lantai. Gitu. Jadi kalau saya di lantai 3, saya turun ke lantai 2, lantai yang saya pijak di lantai 3 itu jadi atapnya lantai 2. Lalu lantai 2 itu punya lantai lagi. Nah, itu support selanjutnya. Ketika lantai 2 saya turun lagi lantainya ke lantai 1, berarti lantai di lantai 2 itu jadi atap. Lantai 1 itu jadi lantainya itu jadi support lagi. Jadi contohnya gini. Sebelum kita tahu di sini, nah, ini saya hapus dulu garis-garis vertikalnya, horizontal. Di sini lantainya, anggapan, ya. Telkom di sini lantainya nih. Kenapa saya bilang lantai? Karena dia turun di sini naik lagi, turun di sini naik lagi, turun di sini naik lagi. Jadi di sini saya bilang, oke, ini bisa jadi lantainya nih, supportnya nih. Oke, ketika lantai ini ditembus, turun ke bawah, dia akan cari lantai baru. Dengan ini nih jadi resistance-nya nih, jadi atapnya gitu. Nah, dia akan berusaha turun lagi sampai ke lantai baru. Nah, di sini kan berhenti nih. Ini bikin lantai lagi nih. Oke, berarti ini support selanjutnya. Ini jadi resistance atas ini, jadi atapnya gitu. Nah,
tembus lagi nih lantainya. Oke, berarti dia akan cari lantai baru lagi. Oke, di sini terendah nih, berarti ini ada lantai baru lagi di sini. Gitu. Nah, ini tembus lagi ke atas, naik lagi ke atapnya. Naik lagi ke atapnya, ini jadi support lagi karena dia udah di atas ini. Gitu. Nah, tembus lagi ke bawah, gitu kan. Jadi dia cuman bolak-balik aja. Nah, tembus lagi karena dia tembus lagi supportnya. Gitu. Sampai bikin lantai baru lagi. Nah, di sini lantai baru lagi nih terakhir. Sini, sekitaran sini. Nah, ini naik kira-kira sampai berapa? Ya kurang lebih sampai ke sini nih, ngetes lantai kemarin, atap kemarin. 3340. Jadi sekarang Telkom itu kalau mau trading, ya lihat aja, kalau dekat-dekat atas sini kita jual, kalau dekat-dekat bawah sini kita masuk. Gitu. Ini yang disebut support dan resistance gitu. Walaupun nggak 100% kadang benar ya, cuman ini bisa jadi acuan. Kan kalau kita lihat yang di sini kan, nih lantainya kuat banget nih. Tuh. Lalu yang di sini juga kelihatan nih lantainya. Nah, turun sampai sini, naik ke atas, turun lagi sampai di sini, naik lagi. Waktu di sini baru ditembus. Baru nyari ke lantai baru di sini. Gitu. Nah, kelihatan secara jangka panjang ini atapnya, ini jadi lantai. Ya kan, atap ditembus, ini jadi lantai. Nah, ini kelihatan nih batasnya. Tuh. Oke. Kelihatan kan secara jangka panjang atap dan jadi lantai. Gitu. Jadi ini untuk mengetahui support sama resistance. Jadi jangan bingung kalau dibilang support itu mana. Support itu berarti yang di bawah harga sekarang. Nih, kalau di harga sekarang ini terakhir di sini, support mana? Support yang bawah, resistance yang atas. Tapi kalau nanti dia tembus naik ke atas, naik ke sini. Kalau nanti dia naik ke sini, nah supportnya yang mana? Di sini. Resistance-nya mana? Di sini. Gitu. Jadi itu support dan resistance. Apakah kita buat garisnya harus pas antar titik atau gimana? Nah, itu nanti garis itu semakin banyak nyentuh, itu semakin baik. Jadi semakin kuat. Jadi kayak tadi waktu yang di sini. Nah, ini kan makin banyak nih sentuhnya. Nih, 1, 2, 3, di bawah juga sentuh. Nah, ini berarti support dan resistance yang cukup kuat. Kalau kita bilang, karena paling banyak nyentuh. Tapi kalau makin dikit sentuhnya, berarti makin lemah. Jadi kalau ini dibantu cuma 1 aja, berarti ya nggak terlalu kuat gitu. Nah, di sini kalau saya mau ganti ini ya, ikutin sama yang dulu. Nah, kurang lebih di sini. Kelihatan kemarin naiknya, hari ini naiknya sampai di titik ini. Pas di sini. Gitu. Ini cenderung lebih kuat. Kenapa? Karena ada konfirmasi di dulu itu pernah mantul di sini. Itu. Biasanya support resistance dilihatnya sampai range seberapa jauh. Tergantung kita sih ngelihatnya. Itu mungkin beda orang, beda cara lihatnya. Tapi kalau udah kebiasaan biasanya sama. Jadi harus dicobain. Kalau nggak nyoba ya nggak bisa lihat saya kok gampang banget, kayak letakin garisnya gampang banget gitu. Ya itu karena udah terbiasa. Saya udah 9 tahun tiap hari letakin garis ya, lama-lama bisa juga gitu. Lalu apakah pas tarik garis ada pengaruh jika kita zoom layarnya atau tarik perbesar harga list kanan? Ya kita bisa aja dengan konfirmasi lihat, oh dulu 2 kali nih di sini nih terendahnya nih. Oke, saya bisa bikin garis supportnya di sini. Oh ternyata beneran di sini jadi resistance. Hari ini sempat naik ke sini, nggak kuat turun lagi. Gitu. Itu bisa dicek. Kayak tadi yang banyak di sini juga nih, ini kan juga salah satu ditarik dengan range yang cukup jauh nih. Gitu. Cuman nggak perlu sampai 10 tahun juga tariknya. Ya kira-kira 1-2 tahun oke. Kuat sama lemahnya support atau resistance hubungannya ke trading gimana? Jadi kita nanti tahu, oh di sini 2 kali nih supportnya nih di sini. Berarti ini resistnya cukup kuat. Berarti ketika saham Telkom tadi kena naik nih sampai ke area sini lalu kembali turun, kita bisa bikin kesimpulan, oke, kayaknya dia kena atap berat nih untuk tembus karena jangka waktu yang panjang juga 2 kali di sini cukup kuat nih resistance-nya. Jadi ya saya keluar dulu deh. Nanti dekat-dekat sini baru saya masuk lagi. Dekat-dekat di bawah nanti sini saya baru masuk lagi.
Itu untuk kita tahu apa itu support sama resist tujuannya ke trading. Tapi kalau tembus, nah misalnya saya udah masuk nih di harga 26.20 cukup bawah misalnya gitu kan. Ternyata masih tembus ke bawah. Ya nggak ada salahnya kita keluar dulu. Karena kemungkinan kan berarti nanti dia akan cari support baru nih nanti di bawah. Gitu. Patokan untuk setting garis minimum berapa candle ke belakang atau maksimal berapa bulan? Maksimal 2 tahun lah ke belakang. Gitu. Jangan terlalu panjang sampai 10 tahun. Nanya mesti di ekor atau bodinya? Mesti di ekor atau body boleh. Kalau bisa lihat konfirmasi yang paling banyak mana. Gitu. Jangan cuma tarik satu garis, tarik yang kayak ini kan, ini ada 2 nih. Nah, ini ada 2 nih sebenarnya. Yang ini. Nah, ini ada 2. Mau tarik ke badan apa ke garis? Nah, saya di sini ada yang kena di garis, di sini ada yang kena di badan. Gitu. Kenapa ditariknya begitu? Karena 2 kali konfirmasi. Gitu. Di sini mantul, di sini mantul. Oke, berarti bisa pakai. Di waktu yang di sini juga nih. Kenapa saya nggak tarik ke garis yang atas ini? Nih, di sini. Karena di sini cuma 1 yang kena di sini. Sedangkan kalau saya tarik garisnya di sini, ini masuk 3-3-nya. 1, 2, 3 gitu. Jadi oke, berarti saya ambilnya yang di sini. Jadi memang harus coba-coba. Kalau bingung silahkan screenshot, tanya di grup, Pak Kris ini gimana, udah oke nggak gitu. Kalau nggak kan nanti saya bisa geser-geserin. Ini kayaknya kurang kesini gitu. Jadi sambil belajar. Oke, jadi itu untuk technical, support, resistance, dan MACD. Udah. Ada pertanyaan? Saham yang mau dicek. Ada saham yang mau dicek sekalian? Oh, tadi Esta. Kita lihat Esta seperti apa. Karena baru IPO, kembali lagi MACD-nya belum terbentuk. Karena MACD kan tadi kita lihat 26 hari. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta baru 14 hari IPO. Jadi belum bisa dihitung rata-ratanya. Jadi garisnya belum keluar. Gitu. BBRI ya, kita cek 3 ya. Jadi 1 BBRI. Nah, BRI kalau kita lihat di sini supportnya kemarin di sini terendah ya. MACD-nya di bawah 0, berarti dia trennya bearish dengan sinyal selnya terakhir itu di sini. Konfirmasi turunnya itu ketika di sini konfirmasi turun. Ya. Sini sinyal sell, di sini konfirmasi turun. Saya ganti warnanya biar beda. Konfirmasi turun itu merah. Oke, di sini. Oke. Nah, BRI konfirmasi turun di sini ya, sebelum dia break. Jadi kita cek turunnya sebanyak 41% dari konfirmasinya, cukup dalam gitu. Karena kalau dibalik harganya, kalau kita beli di harga bawah sini untuk balik ke atas, itu butuh 76%. Jadi kalau kita beli di bawah balik lagi ke sini, itu kita untungnya 76%. Makanya ya why not kita keluar dulu, nanti baru masuk lagi, kan lebih enak, lebih nyaman gitu. Makanya kita belajar yang namanya technical. Nah, secara jangka pendek kemungkinan dia mau naik nih, kemungkinan dia masih mau motong, kita lihat aja. Tapi kok motongnya belum confirm di atas 0, masih spekulasi. Jadi kalau dibilang sekarang IHSG masih bisa naik lagi nggak? Reboundnya sudah benar nggak? Krisis sudah lewat belum? Kalau saya bilang belum confirm. Kenapa? Karena ini 2 garis ini masih berada di bawah 0. Jadi belum confirm naik gitu. Berbeda sama tahun-tahun sebelumnya ini yang enak banget di atas 0 gitu. Nah, sekarang ini jauh sekali. Lalu supportnya di mana? Ya, kita lihat. Nah, secara jangka panjang nih hampir kelihatan nih supportnya. Ya kan? Ya, jadi di sini kalau saya bilang ya kurang lebih cukup kuat di sini karena sini naik, sini juga ada jadi resistance-nya gitu. Baru di break, di sini turun dekat-dekat ke support. Ya, di sini berarti support kuat gitu. Secara jangka pendek, resistance-nya di mana? Resistance terdekat itu kalau saya gambarkan di area sini. Ya. Lalu next-nya di area sini. Lalu next-nya di sekitaran sini.
Nah, ini 3 resistance-nya. 3545 atau 3550, 3700, 3800. Di tengah-tengah sini ada resistance nggak? Ya kelihatannya di sini ada nih terakhir. Nah, pas kan tutupnya di sini terendah yang ini. Gitu. Jadi ya ini gunanya kita belajar support sama resistance. Ini BRI jadi confirm naik belum confirm, cuman ada kemungkinan bisa naik. Tapi ya perhatikan sekarang supportnya di sini, resistance-nya di sini. Kalau di break mungkin penutupan kalau tutup di atas 3230 ya mungkin bisa di atas itu. Berarti main di range yang ini. BRI, Unilever, GGRM. Habis itu baru kita bahas IHSG. Oke, Unilever kelihatan di sini support ya. Turun terus sekitaran support di sini memang area support. Kemarin sempat di sini naik terus break, sini naik lagi, resistance, tutup sini. MACD di bawah 0. Tapi sudah mulai dempet, sudah mulai berpotongan tapi belum confirm. Kita lihat resist terdekat di mana. Lihat di sini supportnya kan pas. Sini pas. Oke, support resistance terdekat di area sini, sekitaran area sini. Ya, sekitar sini bisa. Atau mau dibikin konservatif di bawah sini. Ya. 7.500 sama 6.800 bolak-balik di sini. Dengan kalau di break di bawah di sini berarti sekitaran sini. Ya. Mau mencoba perpotongan. Jadi dia sedang mau mencoba perpotongan. Nah, jadi kalau saya bikin garisnya ini support, resistance. Jadi kalau dia tembus, dia akan tes di area sini. Kalau tembus lagi, dia tes lagi di bawah sini. Oke. BRI, Unilever, GGRM. Gudang garam, nah sudah mulai berpotongan, sinyal buy. Itu untuk gudang garam, ya. Tapi ingat masih di bawah 0, masih belum confirm. Jadi kalau saya biasa kayak gini, oke saya masuk dulu mungkin 25%. Nanti kalau di atas 0 break bisa nambah lagi gitu. Jadi money managementnya aja yang tinggal diatur. Oke, supportnya di berapa? Nggak ada karena ini terendah dalam 6 tahun terakhir gudang garam ya. Cukup sangat rendah harga sahamnya sekarang. Supportnya di berapa? Sini 1. Di sini ada 1. Ya kan, biar kelihatan gini deh, kita gambar dari horizontal yang ini, dari sini 1. Oke, lalu support selanjutnya di sini. Resistance-nya mana? Resistance pertamanya di sekitaran tertinggi di sini. Lalu selanjutnya kalau tembus di situ ke yang di sekitaran sini. Nah, ini kelihatan nih resistance-nya. Lalu kalau tembus lagi di kisaran di sekitaran ini. Ya kan? Nah, jadi ini gambarnya. Jadi silakan praktek sendiri, letakin support sama resistance sendiri. Mungkin saya tariknya beda sama Anda tariknya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Namanya belajar. Terakhir, IHSG. Kita lihat IHSG kita seperti apa. Oh, di RTI IHSG itu IDX. Sama IHSG kurang lebih hampir sama, perusahaan-perusahaan LQ45 itu yang drive IHSG. Jadi kalau LQ45 turun, IHSG turun. Tapi perhatikan IHSG juga sudah break di bawah 0 sejak sebelum virus corona itu nyebar. Ya, di sini tanggal 30 bulan 1. Setelah virus corona nyebar, IHSG mulai drop di bawah 0, tapi sinyal sell-nya itu dari sini sudah sell. MACD sudah berpotongan. Ya, sekarang IHSG ke berapa? Agak cukup sulit karena dapat terendah di sini, terendah di sini, terendah di sekitaran bracket sini. Oke. Kelihatan? Ya, sama kan? Tertinggi ya hari ini sampai di atas ini. Mulai turun lagi. Jadi sekarang IHSG kita range-nya di 4394 sampai ke 4704.
gitu. Jadi IHSG seperti apa? Nah, ini kita berharap aja confirm mulai motong, mulai hadap atas, jadi IHSG juga mulai naik lagi gitu. Tapi perhatikan ini masih di bawah 0, jadi masih belum, jangan terlalu euforia belanjanya, masih tetap ada was-was gitu. Tapi tetap harga-harga saham sekarang murah, jadi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu greedy. Ada waktunya masing-masing, kita nikmatin aja. Ini lagi naik ya, turunnya cukup dalam, sekarang mulai kenaikan. Ya, kalau saya prediksi mungkin dalam 1-2 minggu ini masih cukup enak untuk trading di IHSG, masih bolak-balik di sini selama 2 minggu biasanya gitu. Untuk nanti menentukan dia naik atau turun. Jadi kalau kayak tahun 2008 itu IHSG kita sempat turun, anjlok sekali sekitar 50%. Saya buka di investing.com karena kalau di RTI waktunya cuma 3 tahun, kalau di investing bisa lebih dari 10 tahun, bisa 15 tahun. Saya tunjukkan grafik IHSG kita tahun 2008 krisisnya. Jadi semuanya bisa ngelihat perbandingannya ketika krisis itu seberapa dalam anjloknya. Oke. Jadi di sini nanti kita bisa lihat, kita bisa belajar dari tahun 2008 lalu kira-kira seperti apa indeks kita nanti ke depan kalau dalam masa krisis. Oke, 2008 nih kita lihat grafiknya 2008. 2008 ini grafik satu batang ini 1 bulan ya. Jadi ini dari bulan 2 udah mulai turun sampai terendahnya itu bulan 10. Jadi 8 bulan turun terus IHSG kita. Itu jadi bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 mulai rebound, naik dikit tapi habis turun lagi. Nah, kalau saya munculkan MACD-nya di sini, kelihatan kalau bulanan di sini udah sell, lalu sini mulai buy lagi. Nah, IHSG akan sempat turun di sini kalau saya hitung penurunannya dari tahun 2008 sampai terendahnya kemarin sempat turun sampai 61% dari titik tertinggi IHSG-nya kita. Tapi lihat yang selalu didengungkan di luar sana, penurunan IHSG turun 61%, krisis. Kita lupa dengan setelah krisis seperti apa gitu. Lihat setelah krisis justru harga saham kita naiknya cukup signifikan gitu. Bahkan turunnya 1 tahun, waktu baliknya juga sekitar 1 tahun baliknya di sini untuk kembali ke harga semula gitu. Dan lihat di sini waktu turun akan sideways dulu sementara sekitar berapa bulan baru mulai naik lagi gitu. Jadi kita lihat terendahnya kalau kemarin di sini, kalau saya gambar horizontalnya terendahnya kemarin di sini ya. Nah, sama seperti IHSG sekarang, selama terendahnya ini masih belum di break, ya berarti kita masih bisa trading mungkin jangka waktu pendek, naik turun, nikmatin. Karena kalau dalam harian, ini muncul nggak ya 2008? Harian kayaknya nggak muncul 2008. Ya, ya nggak muncul. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau grafik dalam hariannya, tapi grafik, muncul. Oh, muncul. Oke. Nah, di sini di tahun 2008 kita bisa lihat IHSG kita. Jadi sempat turun baru mulai naik lagi dikit. Di sini juga masih volatil, naik turun, lalu di sini terjun lagi. Dalam di sini turunnya. Nah, kenapa? Karena di sini supportnya sudah ditembus lagi. Jadi kalau IHSG mulai ditembus supportnya sekarang, terendahnya sekarang ini ditembus, ya baru kita keluar dulu. Tapi sekarang selama supportnya ini masih cukup bagus dan MACD-nya masih, ini kan sempat naik juga nih, lalu di sini ada sinyal sell. Nah, berarti hati-hati kalau MACD nanti kita kan mulai mau motong hadap ke atas nih. Nah, kalau motong hadap bawah lagi, kita sama-sama ingetin hati-hati, IHSG udah mulai motong hadap bawah nih MACD-nya. Jadi kita bisa melakukan langkah preventif gitu untuk menjaga-jaga. Oke. Tapi perhatikan setelah itu yang di sini naik, nah IHSG setelah itu naik terus di atas 0 MACD-nya sampai dia sini. Jadi kalau kita dapat di harga sini ya cukup menarik karena di sini juga kalau saya munculkan United Tractor 2008 karena ini saham yang
salah satu andalannya Pak Loh Keng Hong waktu krisis 2008 kemarin. Kalau muncul. Oke. 2008. Jadi United Tractor tertingginya kemarin kalau kita lihat di harga sini nih 40.000. Sekarang udah turun sampai 15.000. Nggak mau dia. Coba monthly. Kalau kita ganti ke monthly, nah di sini monthly-nya, daily-nya agak susah keluarnya. Monthly-nya United Tractor dari harga 13.000 turun sampai ke harga 2.000 gitu. Lalu dari 2.000 naik sampai ke harga 33.000. Ya, kalau kita bisa dapat di bawah sini kan menarik sekali sebenarnya buat kita kumpulin. Jadi setiap ada penurunan, ingat selalu pasti ada kesempatan gitu. Selama kita tradingnya benar, investnya benar, ya kita enak. Coba bayangkan sekarang waktu orang beli di harga 2.000 ini, hari ini United Tractor udah bagi dividen itu sebesar 1.500 rupiah. Jadi kalau di sini saya beli 100 juta, sekarang saya dapat dividennya itu sekitar 75 juta gitu. Kalau saya beli waktu di sini. Jadi sekarang menurut saya kesempatan karena beberapa saham bagi dividen cukup besar sekarang. Sampurna aja kemarin sempat bagi dividen 10% gitu. Dengan labanya Sampurna itu cenderung naik terus tiap tahun. Jadi ya cukup menarik. Jadi kalau mau konsultasi silakan bertanya, langsung chat juga nggak apa-apa. Kita pasti balas kok. Oke, next. Sebelum saya tutup, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apakah MACD dan support resist cocok untuk jangka panjang dan jangka pendek? Cocok. Bisa. Tinggal mainin di bagian daily, weekly, atau monthly. Itu lihat di bagian situ. Gitu. Dan praktek. Jangan lupa. Cara yang tepat buat average down. Ya, beli ketika nanti udah mulai motong hadap ke atas. Beli. Jadi jangan beli ketika ya kayak gini nih MACD lagi hadap ke bawah begini, beli jangan gitu. Tapi nanti kayak gini, nah motong hadap ke atas, beli. Tapi masih turun, nggak apa-apa. Ketika motong hadap ke atas, beli gitu. Jadi waktu yang tepat itu kapan? Nah, ketika motong hadap ke atas kayak gini nih, motong hadap ke atas, beli. Walaupun nanti turun lagi nggak apa-apa. Ini motong lagi hadap ke atas, beli lagi. Kan namanya kita nabung. Daripada kita beli di sini gitu. Padahal sebenarnya belum beli. Nah, sini beli, terus uangnya udah habis duluan gitu. Beli ketika MACD potong hadap ke atas sini, beli. Potong lagi hadap ke atas sini, beli. Itu cara yang tepat buat average down menurut saya. Sinyal saya gangguan pada mula dari sesi technical. Apakah ada video? Ya itu nanti ini videonya saya rekam, jadi nanti kita bisa masukin ke YouTube, jadi bisa nonton ulang. Cara sortir sektor saham yang ada kemungkinan bisa naik gimana kok? Kalau saya sih biasa cek satu-satu sih. Lihat aja LQ45 misalnya, perusahaan-perusahaan 45 terbesar. Nah, ketik aja satu-satu, kan 45 aja. Atau sortir dari indeks Kompas 100, itu ada 100 perusahaan. Ya sortir aja satu-satu. Buat sambil tahu, sambil bikin biasa dengan perusahaan-perusahaan. Jadi lebih cepat belajarnya. Cara baca candle monthly, open tanggal 1, close tanggal 30 gitu ya? Iya. Mohon review LPPF bagus dikumpulin. LPPF itu kalau dilihat, besok kita bahas LPPF di fundamental. Jadi kita enak bahas ya. Cara hitung pembagian dividen gimana ya? Video. Ada di video fundamental di YouTube. Silakan lihat di video itu. Oke? Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Cara hitung, oke, terima kasih. Oke. Ya, udah ya kayaknya cukup. Terima kasih semua atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya ajarkan di sini bermanfaat bagi semua. Hati-hati, jangan terlalu banyak keluar, stay safe semuanya.
Semoga yang di sini sehat-sehat semua. Sampai jumpa nanti ketika kita udah bisa berkumpul lagi. Terima kasih.